Selamat datang, di Content Portal saya ada OnePlus 13 dan hari ini saya ingin menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di ponsel ini. Jadi untuk memulai, sekarang mari kita buka pengaturan karena di sanalah sebagian besar modifikasi akan ditemukan dan saya akan mulai menelusuri daftar pengaturan. Jadi tab pertama kita akan melihat wallpaper dan gaya dan di sini kita punya banyak cara berbeda untuk menyesuaikan perangkat kita. Dimulai dari bagian paling atas yaitu tema, jadi Anda bisa memilih di sini dan saya rasa Anda harus terhubung ke jaringan untuk benar-benar melihat dan mengubahnya. Anda juga punya opsi tema lainnya yang memungkinkan Anda mengunduh lebih banyak tema dan saya sudah terhubung ke jaringan, jadi seharusnya tema-tema itu muncul. Jadi Anda bisa mencari dari daftar sesuatu yang mungkin menarik minat Anda dan Anda bisa langsung mengunduhnya. Sekarang jika kita gulir lebih ke bawah, ada lebih banyak hal seperti always on display yang bisa Anda aktifkan atau nonaktifkan di sini, serta benar-benar menyesuaikannya dengan waktu atau beberapa hiasan lain seperti ikon-ikon unik yang aneh. Dan sistem. Jadi beberapa di antaranya adalah jam, tapi beberapa lainnya hanya hal-hal acak saja. Bagaimanapun, jika kita terus gulir lebih ke bawah lagi, kita akan menemukan hal-hal seperti font dan ikon, lalu lebih ke bawah lagi ada warna-warna, jadi ini semua adalah warna aksen di seluruh perangkat seperti tombol biru di sini, atau semua warna yang digunakan di pengaturan, ikon-ikon yang biasanya ada di samping pada halaman utama pengaturan. Jadi kamu bisa memilihnya langsung di sini, atau kamu bisa mendasarkannya pada wallpaper yang sedang kamu gunakan sekarang, yang memungkinkan kamu menyesuaikan warna apapun secara spesifik dengan wallpaper yang sedang kamu pakai saat ini, yang cukup keren dan jelas membuat warna-warna ini tampak lebih menyatu secara alami dengan sistem. Lalu lebih ke bawah lagi kita akan menemukan hal-hal tambahan seperti animasi sidik jari. Jadi jika kamu menggunakan sidik jari, kamu bisa mengubah animasi lingkaran saat membuka kunci ketika kamu menekan jari ke layar, dan beberapa di antaranya menurut saya cukup keren. Tentu saja, semua ini tergantung pada preferensi, jadi pilih saja yang kamu suka. Yang ini sebenarnya terlihat cukup bagus, jadi itu yang akan saya pilih. Dan terakhir kita punya edge lighting untuk notifikasi. Ini sepenuhnya tergantung selera. Fitur ini hanya menyoroti bagian tepi layar saat kamu menerima notifikasi. Sekarang kembali ke halaman utama pengaturan, kita bisa beralih ke layar utama dan layar kunci, dan di sini kita akan menemukan hal-hal seperti mode layar utama dan tata letaknya. Sekarang tuh mode memungkinkan kamu memilih antara mode drawer dan stand. Saya tidak suka namanya mode standar karena sebenarnya lebih mirip mode ala Apple, di mana semua aplikasi kamu langsung ada di tengah layar utama. Kita juga punya tambahkan aplikasi ke layar utama, jadi ketika kamu mengunduh aplikasi baru, mereka akan otomatis ditambahkan, dan saya rasa ini khusus untuk mode drawer. Ya, seperti yang bisa kamu lihat, fitur ini akan hilang jika tidak diaktifkan. Lalu kita juga punya tampilkan saran aplikasi, dan beberapa hal lainnya. Sekarang jika kita kembali lagi, ada pengaturan tata letak, yang memungkinkan kamu mengubah berapa banyak ikon yang terlihat di layar utama. Jadi di sini kita punya grid 4x6 atau 5x6, jadi hanya menambah satu ikon lagi dan memindahkan semuanya sehingga lebih rapat. Jadi kamu bisa menaruh apapun yang kamu mau. Sekarang opsi keren lainnya di sini adalah gesture tarik ke bawah dan sebenarnya ini bukan seperti yang saya harapkan. Jadi saya akan membahas yang ini dulu, lalu membahas gesture tarik ke bawah yang sebenarnya, yang sepertinya yang satu ini disebut icon pull down. Dan ini agak menyesatkan karena kamu sebenarnya tidak menarik ke atas atau menarik ke bawah pada sebuah icon, kamu justru menarik ke atas pada icon itu. Jadi bagaimanapun juga ini pada dasarnya adalah mode, satu tangan yang sederhana, jadi untuk menutupnya kita hanya, ayo dong. Bagaimana caranya? Nah, berhasil. Jadi ini agak rewel. Nah, berhasil. Jadi seperti yang kamu lihat, tidak selalu berhasil untuk saya. Saya agak terlalu sering menarik notifikasi, kecuali tidak, itu hanya memindahkannya. Jadi ya, ini agak aneh. Saya perlu melakukannya beberapa kali, tetapi yang dilakukannya secara umum adalah memindahkan semua ikon yang lebih tinggi, sehingga Anda benar-benar dapat menjangkaunya. Dan ketika Anda mencapainya, mari coba lagi. Ya, tentu saja. Ya, tentu saja. Oh, demi Tuhan,
Sekarang saya tidak yakin apakah saya melakukan ini dengan salah. Ayo, saya mulai kehilangan kesabaran di sini. Ini sungguh menjengkelkan saat ini. Oke, tahukah kamu? Aku menyerah. Fitur ini agak jelek. Jadi lupakan yang ini. Benar-benar acara yang buruk. Biasanya seharusnya ini cukup bekerja dengan Anda menarik ke atas, tapi saya rasa ini jadi kacau karena Anda juga bisa membuka laci aplikasi dengan gestur itu. Tapi yang seharusnya Anda lakukan adalah ketika ukurannya mengecil, Anda bisa, sambil menggerakkan jari ke atas dan menahannya, saat Anda melepaskan ikon yang sedang Anda arahkan, ikon itu akan terbuka. Pada dasarnya itulah yang dimaksud di sini. Tapi sekarang opsi yang sebenarnya saya pikirkan dan ingin tunjukkan adalah sesuatu yang tidak diaktifkan secara default, yaitu gestur tarik ke bawah. Secara default, itu akan mencoba membuka shelf, yang sebenarnya saya tidak pedulikan, dan jelas jika Anda juga tidak suka, maka Anda mungkin ingin mengubahnya juga. Dan itu, saya sangat percaya, juga ada di layar utama, yang merupakan antarmuka utama tempat Anda berinteraksi dengan perangkat Anda, dan juga pada tata letak layar kunci yang sangat penting, yang muncul saat perangkat Anda terkunci dan menampilkan informasi penting. Mari kita lihat dengan cepat di sini untuk mengkonfirmasi hal ini. Ya, itu benar sekali. Tidak, lagi-lagi, itu tidak bisa. Kenapa saya terus-menerus terjebak oleh itu? Mari kita lihat di sini. Jadi pada dasarnya ini adalah gestur swipe ke bawah. Saya akan coba cari saja. Nah, ketemu. Jadi ini ada di bawah home screen and lock screen, dan ketemu juga. Jadi bisa dilihat, secara default diatur ke shelf, tapi kita juga punya opsi global search atau notification and quick settings. Ini yang secara pribadi saya suka, karena saat Anda swipe ke bawah, sekarang langsung muncul notifikasi, dan Anda tidak perlu menggeser dari paling atas. Jadi ini jadi sedikit lebih praktis. Sekarang, bagaimanapun, mari kita kembali ke pengaturan di sini, dan saya akan tutup ini, batalkan, dan saya akan menavigasi ke display and brightness, dan di sini kita punya beberapa hal berbeda, seperti mode light dan dark dengan opsi tambahan, yaitu bisa dijadwalkan, sehingga memungkinkan Anda untuk mengaktifkannya secara otomatis, baik dari matahari terbenam hingga matahari terbit, atau dengan timer khusus. Atau lanjut ke bawah, kita punya screen color mode. Ini hanya memungkinkan Anda untuk mengubah saturasi layar. Secara default, warnanya memang cukup jenuh. Jadi, saya pribadi suka memilih mode Pro, yang seharusnya juga sedikit lebih akurat dalam hal warna. Tapi pada akhirnya, ini lebih ke preferensi pribadi, dan untuk kalibrasi warna, saya tidak punya cara untuk memeriksa seberapa akuratnya. Jadi, saya tidak punya alat untuk benar-benar Anda tahu memeriksa kalibrasinya. Dan ada juga mode vivid yang kalau saya ingat dengan benar, warnanya bahkan lebih jenuh ya dibandingkan dengan mode natural. Pro adalah mode yang paling tidak jenuh, dan itu yang saya suka. Sedikit lebih ke bawah, kita juga punya pengaturan suhu warna. Ada warm, cold, dan default, yang pada dasarnya di tengah-tengah. Warm berarti warnanya akan lebih kemerahan, sedangkan cold berarti lebih kebiruan. Lanjut, kita juga punya Video Enhancement Engine, apalah itu, yang pada dasarnya adalah istilah rumit untuk meningkatkan kualitas gambar Anda. Dan ada Image Sharpener yang akan menggunakan prosesor untuk mencoba meningkatkan resolusi gambar dan video. Dan Anda juga bisa melihat perbandingan berdampingan di sini, jadi Anda bisa melihat seperti apa efeknya. Di kamera mungkin tidak terlalu terlihat karena cukup jauh, dan Anda memang harus benar-benar mencarinya. Tapi saat Anda melihatnya langsung, sebenarnya cukup terlihat setidaknya pada gambar ini secara khusus. Dan kita juga punya Value Color Boost yang bertentangan dengan namanya, justru mencoba mengubah konten dengan rentang dinamis standar menjadi konten dengan rentang dinamis tinggi. Dan ini sekali lagi menggunakan prosesor, jadi akan sedikit lebih menguras baterai Anda saat digunakan. Dan saat digunakan, utamanya adalah ketika Anda menggunakan semacam aplikasi video. Sekarang, jika kita turun lebih jauh lagi, kita akan menemukan pengaturan seperti screen refresh rate, dan di sini kita punya beberapa opsi seperti auto select, standard, dan high. Dan apa maksud dari ini? Auto pada dasarnya adalah kombinasi antara standard dan high. High adalah 120, standard adalah 60. Dan secara umum, jika Anda tidak melihat banyak perbedaan di sini, saya sarankan memilih auto.
Dan cara memeriksanya adalah dengan memilih standard lalu mulai bergerak di menu. Pilih high lalu mulai bergerak di menu. Jika Anda tidak melihat perbedaan, cukup pilih auto atau bukan auto tapi standard. Itu hanya jika Anda memang tidak melihat perbedaan apapun. Jika Anda melihat perbedaan, tetap gunakan auto. Ini memberi Anda keuntungan refresh rate tinggi saat Anda benar-benar bisa memanfaatkannya. Misalnya saat menggulir ke atas dan ke bawah atau saat browsing apapun. Sementara ketika tidak ada aktivitas, resolusinya akan diturunkan saya rasa menjadi 1 frame per detik untuk menghemat baterai yang cukup berguna. Dan itu hampir merangkum semuanya. Ada satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, yaitu panel samping di sini. Jadi ini memungkinkan Anda untuk mengakses. Mari saya mulai dulu. Akses ke sidebar. Di sini ada beberapa pintasan serta akses ke aplikasi-aplikasi. Dan ketika Anda mengetuk aplikasi-aplikasi ini, aplikasi akan terbuka dalam tampilan pop-up. Jadi Anda sebenarnya bisa, saya akan meminimalkan ini. Jadi Anda bisa memanfaatkan fitur ini dimanapun Anda berada. Jika Anda memiliki aplikasi yang sedang terbuka, Anda bisa membuka tampilan pop-up ini. Anda juga bisa mengeluarkan panel samping. Misalnya, Anda sedang berada di aplikasi bank untuk memeriksa keuangan Anda. Anda bisa membuka sesuatu seperti kalkulator di atasnya, melakukan apapun yang Anda mau, terus menambah, Anda tahu menambahkan sesuatu. Setelah selesai, Anda bisa meminimalkannya, melanjutkan apapun yang sedang Anda lakukan, lalu lagi kembali ke fitur ini. Anda bisa memindahkannya kemana saja. Sepertinya ini sebenarnya cara yang lebih cepat untuk meminimalkannya, cukup dengan menyeretnya saja. Anda bisa membuatnya layar penuh dan juga menutupnya jika Anda mau. Jadi ini adalah opsi yang cukup praktis. Tapi bagaimanapun juga, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika Anda merasa terbantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.